Bagian 32, konflik. Aku terdiam, tentu saja sangat terkejut mendengar bentakannya. Untuk pertama kalinya, dia bersikap seperti itu semenjak menikah denganku. Ada apa sebenarnya dengannya? Hening menjeda beberapa menit. Nafasku seolah terhenti sesaat. Suara jarum jam yang menempel di dinding terdengar jelas. Sesekali bunyi kendaraan dari jalan raya memecah kesunyian di antara kami. Sejuta pikiran kini menggelayut dalam otakku. Aku bingung hendak melakukan apa. Sementara tatapannya lurus padaku, menandakan dia tidak sedang bercanda. Akhirnya kuputuskan untuk menenggelamkan diri di bawah selimut. Kutahan rasa sesak bergemuruh di dadaku. Sesak serasa kehabisan oksigen. Sulit menerima kenyataan bahwa suamiku benar-benar berubah sekarang. Beberapa menit kemudian, kurasakan pergerakan di belakangku. Tampaknya lelaki bertubuh atletis itu menyadari kalau istrinya syok atas apa yang terjadi beberapa waktu lalu. "As, maafin aku ya. Aku tidak bermaksud membuatmu sedih," ucapnya pelan. Tangannya kini melingkar di tubuhku. Wangi tubuhnya menguar memenuhi indera penciumanku. Wangi parfum yang selalu kurindukan. Beberapa hari ini tak kuhirup karena sikap dinginnya. Aku masih membelakanginya, mempertahankan ego dan membohongi kata hati. Jujur aku sangat merindukannya. "As, tolonglah, jangan marah dong. Aku janji gak akan bentak kamu lagi. Maafin aku." Perlahan kurasakan pelukannya bertambah erat. "Aku mencintaimu, As. Aku tidak mau kehilanganmu," ucapnya lagi. Kurasakan hangat nafasnya menyentuh telungkukku. Akhirnya keegoanku luluh juga. Perlahan kubalikkan tubuhku menghadapnya. Pandangan kami beradu. Kulihat kaca-kaca di matanya. Terbaca penyesalan tergambar pada netra lelaki berkulit putih itu. Kami saling bertatapan tapi tak ada kata yang terucap. Perlahan, kurasakan usapan lembut di kepalaku. Dia kemudian mendaratkan bibirnya di keningku. Ada aliran cinta yang kemudian kurasa, membuat pipiku menghangat. "Kamu percaya padaku kan?" tanyanya lembut. Tangannya kini mengusap wajahku yang mungkin kini sedang merona. Aku mengangguk membalas usapannya. Seketika, kecurigaan dan rasa sakit hatiku buyar oleh perlakuan lembutnya. Hari berganti dengan kesibukan yang sama. Membantunya di konter saat dia berangkat kuliah, menyiapkan dan melayani segala keperluannya. Seminggu ini Nadia selalu datang di pagi hari dan pulang di sore hari. Setiap hari aku menyaksikan kedekatan mereka membahas rencana bisnis-bisnis kecil yang mereka bangun bersama. Dari percakapan mereka aku ketahui bahwa telah ada 5 cabang yang sama dengan tempatku tinggal saat ini. Akan tetapi, hingga hari ini aku belum pernah dilibatkan, bahkan untuk diajak melihat konter-konternya itu. "As, aku keluar dulu sama Nadia ya. Mungkin sore baru balik," ucapnya sembari mengusap kepalaku. Hal yang selalu dia lakukan saat hendak keluar rumah. Sikap lembutnya yang membuatku bertahan untuk tidak protes atas kedekatannya dengan Nadia. Walau jujur hatiku kadang terbakar cemburu. "Aku boleh keluar sebentar, Al? Mau beli beberapa keperluan dapur." Izinku saat dia hendak berangkat. Kulihat Nadia sudah menunggu di luar dekat pintu mobil. "Nggak apa-apa kamu berangkat sendiri, As. Atau tunggu aku pulang saja?" Lelaki dengan setelan celana jeans dan kaos berkerah itu menghentikan langkahnya. "Nggak apa-apa kok, Al. Kalau nunggu kamu pulang, keburu tidak masak aku." Ku jawab pertanyaannya dengan senyuman agar perasaan kecewaku tak terbaca olehnya. Harapanku dia memanggilku ikut dengannya dan berbelanja setelah dia pulang. Akan tetapi yang terjadi jauh dari harapan. Dia hanya mengangguk kemudian melangkah menyusul Nadia yang lebih dulu masuk ke dalam mobilnya. Debu akibat gilasan ban mobilnya berterbangan menyisakan sesak di dada.
Aku merasakan pernikahan ini menjadi hambar semenjak pindah ke kota ini. Apakah padatnya jadwal kuliah dan sibuknya pekerjaannya membuat dirinya berubah? Pantas saja dulu dia jarang pulang ke kampung. Ternyata dia begitu sibuk di sini. Hingga hari ini, dia bahkan belum bercerita tentang masalahnya beberapa hari lalu. Aku masih berusaha meredam perasaanku, memaksa kepalaku untuk terus berpikir positif pada suamiku itu. Aku berangkat ke pasar dengan mengendarai becak, karena jarak antara kos dengan pasar lumayan dekat. Kunikmati perjalanan dengan bersenandung kecil untuk mengusir rasa kecewa di hati. Aku berkeliling pasar tradisional membeli semua kebutuhan yang kurasa perlu. Kuakui, uang yang diberikan oleh suamiku lebih dari cukup untuk memenuhi semua kebutuhanku. Di usianya yang masih sangat belia, dia cukup berhasil dalam mengelola bisnisnya. Walau terlihat biasa saja, tapi bagiku itu lebih dari cukup, yang terbiasa hidup dalam kekurangan. Bahkan dia masih menyisakan tabungan dan jatah untuk ibuku. Usai berbelanja kebutuhan domestik dapur, kuputuskan untuk pulang naik ojek saja. Dengan menjinjing kantong belanjaanku yang berisi sembako dan kebutuhan dapur lainnya, aku menuju perempatan jalan. Di sana telah antri tukang ojek menunggu penumpang. Mataku fokus pada pria tua dengan motor yang sudah butut, turut menanti penumpang di sana. Aku berjalan ke arahnya. Kasian, di umurnya yang sudah renta, masih harus berjuang mencari nafkah. Kupercepat langkahku menuju pria berjaket kumal dengan helm yang sudah pecah kaca depannya. Dia tersenyum padaku. Matanya tampak berbinar melihatku membalas senyumannya. Karena terlalu fokus, aku tidak menyadari bahwa dari arah belakang ada motor yang melaju lumayan kencang. Klakson panjang membuatku tersentak kaget namun terlambat untuk menghindar. Tubuhku oleng terserempet motor Mio yang dikendarai oleh anak berseragam SMP. Belanjaanku berserakan di aspal. Tersentak kaget namun terlambat untuk menghindar. Tubuhku oleng terserempet motor Mio yang dikendarai oleh anak berseragam SMP. Belanjaanku berserakan di aspal. Beberapa tukang ojek yang mangkal segera berlari ke arahku. Pria tua yang ojeknya ingin kutumpangi terlihat tercengang atas kejadian tidak disangka itu. Kuusap bagian belakang kepalaku yang terbentur di jalan. "Adek, gak apa-apa?" Kulirik pria muda dengan jaket warna hijau yang hendak menolongku. "Enggak kak, aku gak apa-apa." Kuraba kepalaku yang terasa nyeri namun perasaan malu dikerumuni banyak orang membuatku menahan rasa sakitku. Siku dan lututku juga terasa perih. Aku berusaha bangkit sendiri, meringis menahan sakit. Sementara anak yang menabrakku sudah lenyap entah kemana. "Biar aku antar pulang, nak." Pria tukang ojek itu menawarkan diri. Perlahan kerumunan orang-orang itu bubar, melihatku tampak baik-baik saja. Dengan tertatih menuju motor lelaki tua tadi, tidak peduli dengan belanjaanku yang berserakan. Bahkan sebagian sudah tergilas ban kendaraan lalu lalang di jalan. Sampai di kosku, aku langsung masuk ke kamar setelah membayar biaya ojek yang kutumpangi, tanpa peduli tatapan khawatir dari lelaki tua yang mengantarku. Aku merintih menahan perih bagian siku dan lututku. Baru tersadar ternyata lenganku juga lecet dan berdarah. Ku cari kotak P3K dan ku obati lukaku sendiri. Air mataku merembes, bukan karena perihnya luka, tapi serasa ada yang tersayat di dalam sana. Perasaan kesepian membuat rasa sakitku berlipat ganda. Ku dengar suara mesin mobil berhenti di luar. Tak lama kemudian suara tawa khas Nadia menggema. Aku memejamkan mata dan mengusap dada, berusaha untuk tetap berpikir positif, walau dalam hati meronta-ronta. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ali Akbar muncul dari balik pintu sambil tersenyum. Aura bahagianya nampak terpancar dari wajahnya. Tidak seperti beberapa hari lalu. "As, sebentar malam aku ke rumah Nadia ya. Ada hal yang mau kubicarakan dengan ayahnya." Lelaki itu melepas jaketnya tanpa menatap ke arahku. Dia sama sekali tidak menyadari kalau aku terluka. "Al, boleh tidak perginya besok saja?" Suara lirihku tak membuatnya memperhatikanku yang kini terbaring di ranjang.
Tangannya sibuk membenahi meja kerjanya yang sedikit berantakan karena semalam dia terus bekerja. Entah apa yang dikerjakannya sehingga terus begadang. Tapi ini penting, As, ucapnya. Kali ini matanya mengarah padaku. Apakah lebih penting daripada aku? Mataku mulai memerah menahan tangis. Lelaki itu tampak heran kemudian berjalan ke arahku. Ada apa, As? Kenapa kamu menangis? Aku hanya menggeleng, sementara air mataku mengalir deras. Tak sanggup lagi menahan rasa sakit di hatiku. As, apa yang terjadi? Dia mulai tampak khawatir. Disibaknya selimut yang menutupi tubuhku. Astagfirullah, kenapa lenganmu berdarah? Kepanikan jelas tergambar di wajahnya. Aku tadi terserempet motor di pasar. Aku sesungguhkan menjawab pertanyaannya. Astagfirullah, As, kenapa tidak telepon? Aku kan bisa jemput. Apa kamu masih punya waktu untukku, Al? Apakah kamu peduli? Ali mengernyitkan dahi, tak mengerti maksud perkataanku. Maksud kamu? Bukannya kamu sibuk banget? Mana ada waktu untukku? Semua waktumu untuk Nadia, kan? Ali terdiam, mungkin terkejut melihatku berteriak emosional. Aku sendiri tak mengerti mengapa aku seperti ini. Tak bisa menahan perasaanku. As, pelankan suaramu. Nadia masih di luar. Lelaki bertubuh tegap itu mencoba meraih tubuhku tapi segera aku tepis. Mendengar nama wanita itu disebut, moodku tambah berantakan. Jadi kamu lebih pentingin dia daripada aku sekarang? Aku kembali berteriak sambil terus terisak. Sesak semakin kurasakan. Rasanya ingin pergi dan menghilang. As, tenangkan dirimu. Ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba seperti ini? Ali berucap lirih. Dia mengusap kepalaku lembut, masih berusaha untuk membujukku. As, kamu jangan berpikir macam-macam. Aku sibuk seperti sekarang itu semua untukmu. Aku membuang muka mendengar penjelasannya. Untukku, katanya. Bukannya semua untuk mereka berdua. Bahkan aku tidak tahu apa yang mereka sibukkan. Sebentar ya, aku antar Nadia pulang dulu. Nanti ku jelaskan semua. Lelaki itu beranjak dari sisiku, kemudian kembali memakai jaketnya. Walau sakit, tapi aku hanya bisa diam. Hatiku bertambah sakit mendengar ucapannya. Bahkan dia tidak sempat melihat semua luka-lukaku. Sekarang pergi lagi. Baiklah, mungkin lebih baik jika aku pergi saja, daripada terus di sini tapi tak dihargai. Bersambung